terus ini sebenarnya apa sih yang disebut kosong? Apa kosong tenan? Kan peribahasannya jelas, kosong adalah isi adalah kosong. Gitu. Dan aneh ya dalam agama kita. Wis to. Selama Ramadan ini sajalah, sing wis iktikaf semua. Loh. Orang harus banter tarweh ora sebagainya. Orang sing di alu-alukan iktikaf. Dan iktikaf itu kan kemudian dalam laku spiritual kayak kemudian menjadi tidak penting, misalnya dibanding dengan zikir, dibanding dengan puasa, dibanding dengan yang lain. Kan sebenarnya itu iktikaf, Mas. Iktikaf itu apa? Nggak ngopo-ngopo kan? Diam pokoknya. Nggak oleh berpikir, nggak oleh wiritan. Itu kan mengenolkan diri, mengosongkan diri. Lebih tepatnya sebenarnya mengenolkan, bukan mengosongkan. Jadi mengenolkan diri. Ya, dalam bahasaku semalam itu bagaimana kita menjadi sadar makhluk dan sadar holik. Ya. Betul-betul mengenolkan bahwa sakjane awake kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak duwe opo-opo, nggak bisa apa-apa tanpa ada yang menggerakkan, yang memberi, yang menuntun, yang dan seterusnya. Pengakuan diri, Pak. Sampai pada kesadaran, bukan pengakuan. Kesadaran ya. Karena pengakuan itu masih bisa terpaksa. Dan bisa dipaksa, bisa terpaksa dan bisa dipaksa. Tapi ini sudah harus menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Sebuah kesadaran. Jadi ketika pada posisi itulah gitu ya, maka bisa mencapai posisi itu. Apa yang Mas Yanto sebut bisa mencapai keheningan, kekosongan, itu akan bisa dicapai. Tapi kalau kita melihat iktikaf yang selama ini kan masih ada, ya kita dengar di masjid-masjid malam-malam itu kan masih doa-doa namanya saja. Itu gimana? Kalau dengan apa yang disampaikan? Ya, itu sudah perjalanan toriko. Jadi ajaran toriko ini dari perjalanan proses panjang. Tapi sesungguhnya iktikaf yang benar itu ya sendiri, tidak berjamaah. Ya iyalah, sendiri, kemudian tidak ngapa-ngapain itu tadi, tidak tafakur, tidak berpikir, ya tidak melakukan ibadah yang lain. Ibadahnya ya iktikaf itu. Itu dimanai harus diam diri apa bisa bergerak apa itu enggak? Menurut jenengan gimana? Kami harus kita diam seperti orang betapa atau kita ya diam pokoknya boleh bergerak tapi ya saya melihat aja contohnya para nabi, para rasul, para aulia. Diam tanpa kita ya sudah. Sekarang saya tanya misalnya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu wis duwe wirid kok dulu? Belum. Berarti dia memang nggak baca apa istilahnya? Iya, wong topo, wong anu iku iktikaf. Dan semua rasul itu mendapat risalah dalam posisi iktikaf. Nggak baca apa-apa. Tidak dalam posisi bergerak itu tadi kan, tidak dalam posisi bepergian, tidak dalam posisi. Nabi Musa ketika ke Bukit Tursina, wis duwe wirid lho. Ya semua apa meneh Nabi Ibrahim kan yang disebut bapak tahu semata-mata kesadaran ada yang menciptakan, ya sadar holik tadi. Coba baca ulang semua perjalanan Rasul itu kan menerima risalah ketika sampai pada titik kesadaran aku itu duduk sopo-sopo ya makhluk gitu loh. Dan ternyata segala sesuatu yang menggerakkan adalah yang holik.
Nah, kesadaran dalam proses perbincangan ini wis lumayan, wis bisa dadi titik pijak. Seperti batu mengapung di Masjidil Aqsa. Jadi sudah bisa jadi titik pijak untuk bagi Rasulullah untuk terus mi'raj kan gitu. Karena ilmu semua itu titik pijaknya adalah ilmu. Dan itu adalah ibadah yang paling sulit. Menyadari Tidak ngapa-ngapain itu loh. Gue mesti kan ini kan paling uang ya sih di dindek itu kan paling angin. Tapi semua ajaran agama bahkan Buddha, Hindu, Tao sekalipun itu ajaran puncaknya, thorikoh puncaknya itikaf. Lao Tse berarti yang mengajarkan Tao itu kan punya yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, dipelajari banyak orang itu ajaran puncaknya kan namanya Wu Wei kalau nggak salah ingat. Jadi bertindak dengan tidak mengapa-ngapain itu kan angel. Ya itikaf itu. Menjadi nol lah. Jadi aku pengen pikiran aku ya. Kini sok hati sok muni, tapi kini kan iso. Makanya supaya iso harus berangkat dengan kesadaran itu tadi. Arep iktikaf arep berangkat itu sadar aku makhluk, ono kholik. Jadi wis dibatasi dulu pikiran kita. Ketika nanti kesadaran pas iktikaf itu kesadaran itu menembus kolbu, bisa menangis kan? Bukan sekedar menangis, pasti akan mendapatkan sebuah pencerahan, pasti itu. Buddha sampai 7 hari kan. Rasulullah 15 hari. Kok 15 hari? 2 bulan kan beliau sejak Rajab sampai pertengahan Ramadan itu kan. Awake dhewe lagi 5 menit ya anake bojone wis. Ya itu akhir zaman itu mabut situasi kondisi dan sebagainya. Makanya kudu bawa jadi tawasulan ini sebelum duduk, sebelum diam itu tawasulan sih, golek booster sih. Jadi ono sandar. Nek dhewe wis to lah. 5 menit wae wis hebat. 5 menit aja wis. Kubur. Nah latihannya ya sujud sing suwi. Tanpa baca apa-apa Pak? Sujud ya. Tanpa baca apa-apa? Diam saja lah Pak ya? Yo kalaupun baca hanya memuji ya, hanya memuji, jangan meminta istilahnya Pak. Hanya memuji Rabbul Arsyil Karim. Hanya cobalah hukum Ramadan nanti di akhir-akhir ya. Syukur-syukur nutup Ramadan sujud sawengi. Dicoba. Kan selama ini kita mau ngomong berbincang, tapi ayo dicoba. Wis minimal niati tiba Rasul, minimal mengikuti Rasul. Udahlah nanti akan ada pengalaman, pasti akan ada pengalaman. Paling endek menyadari bahwa kita berasal dari syukur-syukur nanti dibuka nih semua rahasia